Dilansir dari cerita atau penulis Kompasiana.com, kisah demi kisah dihantarkan. Satu kisah kemudian melapisi kisah lainnya. Kadang menjadi sebuah kisah tersendiri, menjadi penggalan kisah yang tidak bertautan. Tersisa nelangsa membelenggu sukma, sementara di sana di sisi ruang batin, terasa hampa rindukan pagi. Melamunkan nuansa, romansa alam dengan sinarnya yang menghangatkan. Berharap ada hantaran cahaya pencerah, yang dapat membuka hijab pemikiran. Ada sebuah kesadaran yang tertutup lapisan, seperti dimensi yang tak tembus pandang. Itu bagai benalu pemikiran yang terus menggelayuti otak kanan dan kiri. Penampakannya seperti menggumpali awan, mengikat keseluruhan. Dan kemudian, perlahan selanjutnya awan itu menggelap termanifestasi realitasnya, nyata di atas langit sana, menutupi area pemakaman wali. Tempat jalannya prosesi, sebagaimana berita yang disampaikan Pak Aryo, akan dinaungi mendung. Awan yang akan terus mencurahkan airnya, menutupi laju kendaraan mereka, di sepanjang perjalanannya hari itu. Begitulah keadaan perjalanan spiritual, sejak mulai dari kota Garut sampai kembali tiba di ke kota mati, Fatahillah, tempat awal keberangkatannya tadi. Langit seakan tengah berpesta menghamburkan isinya. Tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak basah oleh air hujan. Seluruh jalan yang dilalui rata membasah, oleh air yang tercurah dari langit. Malam gelap keadaannya, dinginnya merasuki jiwa. Mobil yang ditumpangi seperti berkabut, membias dari balik pandangan matanya. Mas Tole singgah sebentar di sana, tempat dia menaruh kendaraannya. Selanjutnya melaju menyusuri jalan-jalan ibu kota. Pandangan tajam ke depan. Jam 12 malam masih di sini, di kota tua yang mati. Batinnya mengingatkannya, ya, di sini di kota tua, dia mulai berada di atas motor, hendak kembali ke Bekasi. Menatap jauh ke depan, langit yang dilalui. Langit seperti tembus pandang, jauh keluar dimensinya. Langit seperti balas menatap kembali. Tersergah hawa dingin di hati, sedingin sabetan pedang. Angin menapar dari muka dan belakang. Di manakah sekarang ini? Benarkah dia telah kembali ke alam nyata? Titik petik 2. Kesadarannya mencoba mengenali, seperti dua dimensi sekarang ini, sudah tidak ada pembatasnya lagi. Pintu dimensi Pajajaran sudah terbuka. Semoga ini hanya sebuah ilusi, bisiknya meyakinkan dirinya. Kesadarannya selalu tersedot ke sana, mengamati suasananya. Memang sepanjang perjalanan rekan-rekannya telah mengabari perihal ini. Tentang pintu sebuah dimensi, yang terbuka, dan telah mengguncangkan seluruh kerajaan makhluk gaib di sana. 7 kesaktian gaib Raja Pajajaran Prabu Siliwangi, raja yang memiliki bala tentara astral raja dari kerajaan Sunda Pajajaran diantaranya adalah Prabu Siliwangi yang bergelar Sri Baduga Maharaja. Masa kepemimpinan Prabu Siliwangi dalam kerajaan Pajajaran antara dari tahun-tahun 1482 sampai tahun 1521 atau berlangsung selama 39 tahun. Di masa kepemimpinan Prabu Siliwangi, banyak pihak yang menilai kalau di masa inilah terjadi era keemasan kerajaan Pajajaran. Dianggap sebagai zaman keemasan kerajaan Pajajaran, karena Prabu Siliwangi ikut turut serta membangun kerajaannya hingga kuat. Di balik posisi Prabu Siliwangi menjadi seorang raja dari kerajaan Sunda Pajajaran, ternyata beliau memiliki kesaktian yang luar biasa. Konon kesaktian Prabu Siliwangi juga tidak tertandingi, diantaranya ilmu menghilang, berjalan sepanjang angin, hingga terbang layaknya burung, namun tidak sedikit yang mengaitkan antara kesaktian yang dimiliki Prabu Siliwangi dengan mitos. Cerita kesaktian Prabu Siliwangi adalah ketika dia bertarung dengan sekawanan macan putih gaib. Namun karena kesaktiannya, ia bisa mengatasi pertarungan yang sengit itu. Bahkan Raja Macan Putih tunduk dan mengabdi serta memberikan suatu pusaka berupa kulit harimau sapi. 2. Terbang layaknya burung. Kesaktian Prabu Siliwangi yang mampu dalam terbang seperti burung ini dipercaya karena suatu benda pusaka yang dimiliki oleh Raja Pasundan ini. 3. Menghilang Prabu Siliwangi adalah raja yang kerap bertapa dan tempatnya ada di gua, dan salah satunya yaitu berlokasi di Gua Sungging, Sukabumi.
Selain itu juga banyak petilasan lain Prabu di tanah Sunda dan dipercaya kalau ilmu sakti menghilang didapat dari hasil bersemedi yang dilakukan oleh Prabu Siliwangi. Ilmu ini juga digunakan ketika Prabu Siliwangi moksa di hutan Sancang Garut untuk menghindari dengan anaknya, Raden Kian Santang. 4. Berjalan sekencang angin. Kemampuan yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi ini, bisa jadi di era saat ini mustahil dilakukan. Namun tidak menjadi mustahil jika kemampuan ini bisa dilakukan oleh banyak orang di era zaman dahulu, karena rata-rata mereka memiliki kesakti. 5. Bala tentara astral Prabu Siliwangi adalah raja yang cukup dihormati, di tangannya pasukan kerajaan berjumlah besar bahkan dikabarkan ia memiliki pasukan astral yang tak kasat mata. 6. Ajian Macan Putih. Salah satu ajian yang dimiliki adalah Ajian Macan Putih. Konon ajian tersebut membuat Prabu Siliwangi menjadi sosok yang penuh wibawa dan berkarisma. Di zaman kerajaan, ajian ini digunakan untuk melindungi ketika dalam bahaya terutama saat perang. 7. Ilmu Kanuragan. Selain ajian Macan Putih sebagaimana tersebut di atas, Prabu Siliwangi juga memiliki ilmu kanuragan lainnya, seperti ajian Brajamusti, ajian Suket Kelanjana, ajian Belah Raga 7. Bahkan dikabarkan juga bahwa Prabu Siliwangi konon memiliki 3 kujang sakti berwarna hitam, kuning dan putih. Demikianlah, 7 kesaktian Prabu Siliwangi Raja Tatar Sunda yang fenomenal dan terkenal pada masanya.